Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjelaskan materi inti kita adalah keutamaan fadilah bagaimana sholat subuh. Kemarin sudah kita menjelaskan keutamaan di antara sholat subuh adalah apa Bapak Ibu? Yaitu Allah senantiasa akan mengangkat derajatnya nanti pada hari kiamat di sisi Allah SWT dengan derajat yang tinggi. Inna Qur'anal Fajr, sesungguhnya sholat Fajr ini kana masyhuda. Sholat subuh itu betul-betul disaksikan oleh para malaikat dan bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah menjadi orang yang mulia. Kalau menjaga sholat subuh saja ini, subhanallah. Apalagi sholat 5 waktu yang 4 waktu dijaga dengan baik. Yang kedua, pahala sholat subuh, kalau ini dikerjakan dengan berjamaah, Nabi SAW mengatakan mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang sholat selama semalam suntuk. Ibaratnya kita sholat selama semalam suntuk itu berapa rokat? Itu 150 rokat kurang lebih itu. Ambil aja 10 jam, ya, 10 jam kita sholat. Siapa yang mampu? Maka nilainya sama sebagaimana orang yang sholat subuh dengan berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama shallal lail kullah." Barang siapa yang dia sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia seperti sholat selama semalam suntuk. Wa man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapapun orang sholat isya berjamaah, seperti pahalanya dia sholat setengah malam. Yo. Banyak mana Pak Bu pahalanya? Pahala sholat subuh berjamaah masih tinggi. Artinya keutamaan yang luar biasa sholat subuh berjamaah. Kalau itu berjamaah, terutama bagi laki-laki. Jadi nggak sholatnya di rumah ya Pak. Ini kebanyakan di masjid musola ini malah yang penuh kadang-kadang wanitanya, perempuannya berjamaah di masjid musola, laki-lakinya sholat di rumah. Yang ketiga, keutamaan orang yang sholat subuh ini mendapat jaminan dari Allah. Jaminan dijaga sama Allah hidupnya dari segala apapun, ya, hal-hal yang bisa mendatangkan kemadaratan, bahaya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, apa katanya? Man shalla subha, man shalla sholatan subha, barang siapa orang yang sholat subuh, fahuwa fi zimmatillahi ta'ala, maka dia berada dalam jaminan Allah. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita ini kalau sudah ada jaminan, jaminan itu kita rusak, kita tinggalkan. Artinya apa? Kita tinggalkan sholat subuh. Fala yatlubannakum min fi dhimmatillahi ta'ala bisyai'. Jangan kita merusak jaminan Allah. Sudah dijamin nggak mau. Ya yang jamin pahala Allah Pak ya. Jadi kalau orang hidupnya sudah dijamin, jaga itu jaminan. Jaminan yang sudah jelas, pertolongan Allah, kasih sayang Allah, perhatian Allah, perlindungan Allah, itu jaminan. Zimmah itu. Apalagi nanti dijamin ketika diselamatkan dari terik matahari nanti pada hari kiamat di padang mahsyar itu. Ya antara para ulama mengatakan nanti akan dihindarkan dari panasnya terik matahari yang diletakkan di atas kepala mereka di padang mahsyar ketika mereka bisa menjaga sholat subuhnya dengan tertib, terutama berjamaah. Masya Allah, luar biasa keutamaannya. Yang keempat, keutamaan orang yang menjalankan sholat subuh ini senantiasa dia ini catatan tidak akan pernah putus. Tidak pernah putus, catatan-catatan kebaikannya mengalir terus. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Imam Muslim, apa? Tastami'ul malaikatul lail wal malaikatun nahar. Jadi malaikat malam dan malaikat siang itu senantiasa berada di orang-orang yang senantiasa menjaga sholat subuhnya. Jadi malaikat berkumpulnya itu di waktu subuh. Jadi jangan sampai kita ini kehilangan catatan kebaikan kita. Di saat kita ini dicatat, kita sedang tidak sholat subuh atau meninggalkan sholat subuh. Nah ini rugi. Jadi nggak dapat pahala yang terus menerus nanti.
Yang kelima, jaminan surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga sholat bardain. Apa bardain? Subuh dan asar, pasti masuk surga. Coba kalau sudah dijamin sama Allah Pak Bu, pasti masuk surga. Jadi kalau orang subuh itu orang yang kadang-kadang sulit bangunnya apa? Karena ngantuk. Asar waktunya orang-orang itu habis kerja, capek. Makanya barden itu hawa yang dingin, bardun. Ya, dua waktu ini yang kebanyakan manusia melalaikannya. Subuh karena dia capek, akhirnya bangkong, nggak bisa bangun, bangun-bangun sudah terik matahari bersinar, langsung kerja. Sebaliknya waktu asar ketika orang sudah capek pulang kerja, mungkin dia ini males untuk sholat asarnya. Kenapa? Nanggung waktu maghrib, akhirnya maghriban tok. Sholatnya maghrib, asarnya ditinggalkan. Padahal ancamannya orang meninggalkan sholat asar apa Bu? Para jamaah, jelaskan dalam hadis Imam Muslim, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Orang yang berani meninggalkan sholat asar saja, itu pahalanya hilang semua. Ancamannya Pak Bu, orang yang tidak sholat asar satu saja waktu, hilang semuanya pahalanya. Hajinya hilang, umrohnya hilang, sedekahnya hilang, baca Qur'annya hilang, semua kebaikan yang dilakukan hilang saat itu, hari itu, ketika dia meninggalkan sholat asar saja. Ya jelas Pak Bu, ini ancamannya. Yang terakhir, orang yang betul-betul menjaga sholat subuhnya, itu keutamanya apa? Terhalangi dari api neraka jahanam nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, la yajal nar ahadun sholat qobla tuli syamsi wa qobla gurubiha. Orang yang menjaga sholat subuhnya, dia tidak akan tersentuh api neraka nanti pada hari kiamat. Subhanallah, wa masya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, ini penting sekali. Jangan kita sia-siakan tentang sholat subuh, karena fadilah keutamanya luar biasa besarnya. Baik, itulah yang kami sampaikan tentang fadilah-fadilah keutamaan sholat subuh. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah, bisa terus menjaga sholat subuh kita sampai kita meninggal dunia. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan sebentar kalau ada pertanyaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa